Shalom, saya lagi ada di daerah Cengklong mau pelayanan. Ini daerahnya saudara di pinggiran Jakarta, tapi di sini masih banyak babi, masih banyak tuh ya. Kayak di belakang nanti kita lihat ya, itu daerahnya seperti inilah. Yuk ikuti pelayanan saya. Yuk masuk yuk. Halo, Shalom. Apa kabar? Ketemu lagi kita. Ini tim pelayanan di Cengklong. Luar biasa. Kasihmu yang setia tak pernah tinggalkanku. Kuasamu yang kekal tak pernah berhenti. Ini kerinduan kami Tuhan, supaya hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kami mau taat kepada Engkau ya Bapa, karena kami tahu semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami adalah untuk kebaikan kami. Berbicara bagi setiap kami malam hari ini Tuhan, bawa kami untuk selalu mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Supaya hidup kami ini, bahkan waktu yang sisa yang masih Tuhan berikan, sungguh-sungguh kami boleh pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami malam hari ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu di tengah kami. Kami buka hati kami bagi firman-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Mari kita akan bersama. Amin. Bersama sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, Shalom. Bagaimana kabarnya? Iya, luar biasa. Hari-hari ini semakin panas ya, karena mungkin nerakanya mulai bocor ya. Udah akhir zaman, kita harus semakin berjaga-jaga. Amin saudara. Amin. Saudara, dalam hidup ini yang dicari manusia itu semua adalah kebahagiaan. Saya mau tanya dulu malam ini, siapa yang sudah merasa berbahagia? Ya, sudah merasa berbahagia nih, jujur loh ya, angkat tangan. Yang sudah merasa berbahagia, hidup saya nih bahagia banget, tolong angkat tangan. Ya, ini kok angkat. Ya, ini angkat tangannya kok sambil mengejek diri sendiri ya. Kayaknya angkat tangan tapi menertawakan diri gitu ya. Ada suami yang angkat tangan kayaknya bahagia dalam hati istrinya. Lu bahagia, gua enggak. Iya saudara, semua manusia itu pasti mencari kebahagiaan. Tapi kita mau lihat ya, karena konsep bahagia kita dengan konsep bahagianya Tuhan itu beda, amin. Bener nggak? Konsep bahagia kita, oh kalau saya punya rumah ya 10 yang harganya 10 eman lah, udah hidup saya bahagia. Ya ada orang berkata, kalau saya punya uang di tabungan ya cukup ya, misalnya 50 M lah, saya udah bahagia. Tapi apakah benar seperti itu? Enggak kan? Saya ketemu ada banyak orang kaya raya ya yang uangnya banyak tapi nggak bahagia tuh. Lalu apa sih arti kebahagiaan menurut firman Tuhan? Mari kita baca. Yang pertama, siapa yang berbahagia di dunia ini? Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25 berkata begini. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama Yakobus 1 ayat 25, karena di sini tidak ada multimedianya dan ini masih semangat Natal ya Pak. Iya. Kayaknya dari yang dulu saya datang sampai sekarang ya. Tapi saudara ingat nggak? Yang dulu saya datang kita ada berdoa itu ya buat Gunung Krakatau, ingat nggak? Malam itu kita gandeng tangan, kita berdoa supaya tidak terjadi apapun dan Tuhan menjawab doa kita kan. Malam itu saya pulang dari sini, saya nggak bisa tidur. Sampai di rumah saya ingat waktu itu saya lagi drop juga ya, waktu itu datang. Lalu saya pulang, saya bilang sama suami saya, waktu itu kan saya langsung pulang tuh. Sampai di rumah saya bilang saya mau tidur, cepet-cepet tidur jam 8 karena besok harus pelayanan.
Saudara, itu malam saya tidur, saya nggak bisa tidur, udah habis berdoa nggak bisa tidur. Lalu suami saya itu bilang, kamu kenapa? Saya nangis habis doa itu, ya di rumah nangis nggak bisa berhenti. Karena nggak bisa berhenti, suami saya tanya, kamu kenapa? Saya bilang, saya nggak tahu kenapa air mata saya nggak bisa berhenti. Suami saya tanya, tapi ada uang kan? Ada. Ya, maksudnya bukan masalah itu gitu ya. Lalu karena saya nggak tahu saya menangis kenapa, ya udah saya berdoa sampai malam, sampai suami saya udah tidur, tapi saya nggak tahu apa saudara. Waktu bangun pagi ternyata kan itu tengah malam terjadi ya, Gunung Krakatau itu bererupsi. Puji Tuhan dia tidak meletus ke atas tapi di bawah. Jadi kita tepuk tangan dong buat Tuhan. Doa kita tuh dijawab ya. Saya ingat itu saudara ya, dan semua karena campur tangan Tuhan. Ya. Baik, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25, baca sama-sama yang sudah temukan. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh. Ayat ini berkata, saudara, kita semua percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Semua yang tertulis dalam firman Tuhan itu benar. Ayat ini berkata begini saudara, barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna itu apa? Alkitab. Nggak ada hukum yang lebih sempurna dari firman Tuhan. Mau hukum manapun saudara, pasti ada kelemahannya. Yang tidak ada kelemahannya, yang tidak ada celahnya, hukum yang sempurna yaitu hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan berbahagia siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Lo lucu toh saudara, hukum yang lain itu menjerat orang, benar nggak? Lo harusnya kan hukum itu menjerat orang, tetapi ayat ini berkata hukum yang sempurna yaitu firman Tuhan memerdekakan orang. Padahal semua hukum itu dibuat untuk menjerat orang, benar nggak? Ya, saya kasih contoh saudara, orang-orang bilang begini, lo kan kalau nggak ada hukum maka tidak ada pelanggaran. Hukum itu dibuat untuk pinter sekali melanggar. Ya, ada sebagian orang bilang, iya hukum itu dibuat untuk dilanggar, karena kalau tidak ada hukum tidak ada pelanggaran. Contoh di lampu merah, kalau nggak ada lampu merah kan kita bebas aja menerobos itu ya, mau siang, mau malam, mau jamnya kapan aja. Tetapi karena dipasang lampu merah, lalu ketika lampu merah menyala kita terobos, maka terjadi pelanggaran karena sudah ada hukumnya. Nah, kalau hukum dunia ini itu mengikat, menjerat orang, tetapi hukum Tuhan, Alkitab berkata firman Tuhan ini memerdekakan. Justru kita yang terjerat, kita yang terikat akan dimerdekakan. Waktu kita belajar melakukan firman, maka hidup kita dimerdekakan saudara. Ya, dan saya percaya firman Tuhan berkata, makanya ada orang-orang yang tanya gini, Bu, kalau orang itu bertobat dia harus didoakan pelepasan enggak? Ya, memangnya harus ya Bu, ketemu pendeta lalu didoakan pelepasan lalu muntah-muntah? Tidak semua. Firman Tuhan berkata begini, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita rajin melakukan firman Tuhan, maka pasti akan terjadi kemerdekaan. Dulu kita suka marah-marah, kita baca Alkitab, bersukacitalah senantiasa. Saya mau bersukacita terus, tiap hari sukacita. Kita melatih diri. Itu saudara, untuk kita bisa bersukacita, kita nggak bisa cuma di kamar gini, bersukacita. Tuhan bersukacita, enggak, perlu bayar harga, perlu latihan. Dan bukan berarti ketika kita minta sukacita terus enak, semua orang baik sama kita, semuanya bikin kita ketawa. Enggak, waktu engkau mau bersukacita, maka engkau ketemu dengan orang yang bikin engkau marah. Amin. Tetapi ketika engkau belajar untuk taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan bilang lah, itu kan ujian. Kita pengen sukacita, ketemu orang yang bikin marah, itu berarti ujian. Makanya harap tenang ada
ujian. Ya, kalau saudara ketemu orang ya harap tenang lah ya, mungkin ini ujian ya, disabar-sabarkan aja karena Tuhan itu membentuk kita. Nah saudara, Alkitab berkata orang yang berbahagia itu adalah orang yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan ya, lalu dia yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Dan bukan cuma bertekun ya, dikatakan jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Berarti ayat ini buat siapa saudara? Buat semua orang yang percaya. Tapi saya mau tanya, orang Kristen semua hidupnya udah bahagia belum? Kenapa? Karena cuma mendengar tapi tidak mau melakukan. Bertobat nggak? Enggak. Saya baptis ulang loh. Saya rendam agak lama 10 menit ya, supaya begitu buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Loh saudara, kenapa sih banyak orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan tetapi hidupnya nggak bahagia? Karena tidak mau melakukan firman, hanya menjadi pendengar yang baik. Puluhan tahun jadi Kristen, hidupnya nggak pernah berubah. Bagaimana bisa berbahagia? Amin. Kekristenan itu adalah perubahan hidup. Amin. Kita menjadi Kristen kayak apa juga lamanya menjadi Kristen 60 tahun, percuma kalau hidupmu tidak berubah. Maka pasti tidak akan berbahagia. Orang yang berbahagia itu yang hidupnya berubah. Saya mau tanya di sini, yang sudah berubah berapa banyak? Yang merasa sudah berubah, coba. Yang datang suami istri, boleh tanya deh sama suaminya. Yang istrinya tanya sama suami, suami tanya sama istri, tanyanya gini, saya udah berubah apa belum? Coba tanya. Jawab yang jujur ya, sambil tatap matanya. Ya, loh saudara, berubah, coba tanya, bener nggak? Siapa yang tahu kita berubah? Orang yang paling dekat dengan kita, ya suami kita, ya istri kita. Saya selalu tanya loh sama suami saya udah berubah belum? Dia bilang iya udah, tambah gendut. Enggak, bukan itu ya. Dia selalu ngomong kamu berubah banyak daripada yang dulu. Loh iya saudara, kenapa? Karena rumah tangga itu tempat kita diproses. Waktu ketemu memang pertama cinta, apa-apa cinta, bener nggak? Ya, pertama ketemu wah cinta ya. Bener nggak ya? Dulu waktu pacaran naik motor, istrinya pacarnya ngomong, dingin peluk abang dong. Bener nggak? Waktu udah nikah lama, dingin pak, makanya tadi nggak usah ikut. Iya enggak? Ya. Nah itu saudara ya, memang sudah berubah ya. Nah ketika kita memasuki usia pernikahan di atas 5 tahun, itu bukan cinta lagi. Jangan bangun rumah tangga di atas dasar cinta, karena cinta itu pret. Bener nggak? Ya, bener. Tapi kita harus mulai membangun kasih. Kenapa? Karena cinta itu hanya menuntut. Kalau yang dituntut sudah tidak ada, maka cinta juga habis. Tetapi kasih itu cenderung mau berkorban, memberi tanpa menuntut. Amin saudara. Nah untuk melakukan kasih itu kita perlu belajar firman Tuhan. Gak gampang memang, tapi ketika kita mau belajar, maka Tuhan pasti memberi kita kekuatan. Ya, nggak ada saudara orang di atas 5 tahun tuh bertahan pernikahan karena cinta lagi, pret itu. Ya, nggak ada ya. Waktu kita udah mulai masuk di proses ya, kita mulai masuk proses itu penyatuan karakter ya, untuk mengerti, saling memahami karakter itu nggak bisa pakai cinta, tapi pakai kasih. Nah orang yang cuma membangun dengan cinta banyak yang bubar di tengah jalan. Tetapi ketika kita memakai kasih saudara, maka kita tahu, oh kasih itu berkorban, oh kasih itu rela melakukan segala sesuatu. Saya dulu waktu berumah tangga pertama kali ya, mulai pernikahan 1 tahun 2 tahun tuh masih cinta saudara ya. Pokoknya pengen membahagiakan suami, melakukan semuanya dengan apa yang dia mau pokoknya ya. Lalu saudara dulu pertama menikah ya begitu ya, dengan cinta, kepengennya pokoknya melakukan yang terbaik, pokoknya melakukan apa aja gitu ya. Setelah
mulai hamil anak yang pertama, ya dulu bangun pagi bikinin dia kopi sarapan, masih dengan cinta ya, karena belum hamil, belum punya anak. Begitu punya anak 1, mulai ngidam, punya anak 2, punya anak 3 kecil-kecil, ya udah rempong ngurusi anak 3 kecil-kecil. Saya nggak pakai pembantu, dulu ngurus sendiri saudara 3, ya itu jejer-jejer. Ya bener ya, saya bisa bicara karena saya mengalami. Nggak pakai suster, nggak ada suster-susteran. Orang kita hidup hamba Tuhan, bener nggak? Ngurus diri saya sendiri aja susah, bagaimana mau pakai suster, mau bayar apa, pakai apa gitu ya. Itu saudara, saya udah rempong. Dia tanya, kopi mana nih? Ada tangan 2, kaki 2, bikin sendiri di dapur. Bener nggak saudara? Kenapa? Cinta mulai luntur. Kesibukan, kecapean, faktor ekonomi bisa membuat kita berubah. Ya, lalu saya terus hidup akhirnya kalau udah begitu panas hati nggak? Panas, jengkel nggak? Jengkel. Kalau kita biarin terus sampai akhirnya saya pikir, aduh kalau saya begini terus bagaimana ya? Tuhan tolong saya, Tuhan saya tahu ini nggak bener. Orang itu saudara kalau kita marah, jengkel, cemberut, yang rugi juga kita sendiri kan? Akhirnya kita sakit kepala, ya banyak penyumbatan lah apalah. Lalu saya mulai berdoa, saya temukan satu ayat firman Tuhan yang berkata begini, semua yang kau lakukan untuk sesamamu manusia, lakukanlah seolah-olah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, saya terpukul dengan ayat itu. Saya harus belajar melakukan semua untuk Tuhan ternyata. Jadi waktu saya lagi capek, suami saya bilang, "Say, kopi." Saya ke dapur saudara, saya ambil gelas, saya kasih kopi, saya kasih creamer, saya aduk untuk Tuhan. Ya, padahal kadang ya jengkel, tapi harus belajar melatih diri untuk dimerdekakan karena hukum yang sempurna yang kita mau lakukan. Akhirnya saya mulai coba, ya lalu saudara, tadinya kita ribut, berantem, saya bilang sama suami saya, kamu tahu nggak papi saya itu kepala kantor loh, tapi dia itu turun ke dapur, dia masak, dia ngurusi rumah, nggak kayak kamu yang karunianya bos. Dia balas sama saya, kamu tahu nggak emak saya itu ngelayani papahku udah kayak raja, nggak pernah mengeluh emak saya. Bapak saya cuma ngomong, nasi datang nasi, kopi datang kopi, ya buah datang buah. Lalu saya bilang sama dia, ya sudah kita nikahkan aja papiku sama makmu, biar rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang harmonis. Apakah seperti itu? Enggak. Kita semua diberikan Tuhan pasangan masing-masing. Nah kalau kita cuma saling menuntut, kita tiap hari adanya ribut, marah, ya makanya banyak yang bercerai saudara. Kenapa? Karena kita nggak pernah mengerti kebenaran firman Tuhan. Lalu akhirnya saudara, saya mulai belajar itu. Waktu saya dapat ayat itu, saya mulai belajar lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ketika saya belajar melakukannya, saya jadi nggak marah-marah, hidup damai sejahtera. Saya tidak menuntut suami, dia juga akhirnya damai, rumah tangga kita diberkati, anak-anak juga nggak kena sasaran. Kenapa? Karena orang marah itu berjangkit loh, bener nggak? Suami dari kantor misalnya dimarahin bosnya, memang dasar kamu ya, udah kerja kayak begini gini. Dia pulang, istrinya tanya, "Pak, gimana kerja hari ini?" "Memang kamu tuh dasar istri yang gini." Ya istrinya bingung, kenapa suami saya gini. Anaknya datang, "Ma minta uang." "Makanya kamu itu gini." Akan itu turun terus, transfer ya. Anaknya bingung, ada kucing datang, diracun saudara. Kucingnya mati. Kenapa? Karena amarah itu berjangkit. Yuk kita belajar yuk. Orang yang berbahagia itu orang yang mau melakukan firman Tuhan. Kenapa banyak orang gak bahagia? Karena tidak mau melakukan firman Tuhan. Di tempat ini berapa banyak yang mau melakukan firman? Percayalah, orang yang berbahagia itu bukan orang kaya. Ya, jangan berpikir, oh dia kan bahagia bukan karena kaya, mobilnya bagus, rumahnya bagus. Siapa ngomong? Saya banyak ketemu orang kaya saudara, yang hari-hari ini mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa, kaya banget. Ya, istri kena kanker, terbaring di rumah sakit, tidak berdaya. Hidup ini semua misteri. Kalau Tuhan kasih kita hari ini seperti ini, bersyukurlah. Siapa yang nyangka ya, si Agung Hercules, ya dia pelatih, ototnya begitu sehatnya minta ampun, kena kanker otak stadium akhir.
Sekarang nggak bisa apa-apa lagi. Ya, tinggal ya menunggu kapan dipanggil Tuhan. Hidup ini jangan suka menilai orang lain. Ya kayaknya enak ya dia jadi orang kaya, ya uangnya miliaran. Saudara, kita sama orang kaya itu cuma bedanya di 0. Tapi cekot-cekotnya sama, amin. Lo bener nggak? Buat saya mungkin ya uang 1 juta udah berat. Ya buat Pak Keng Leong 10 miliar berat. Bedanya di mana? Nah, tahu kan? Sebenarnya 0 itu nggak ada artinya kan? Iya. Nah, tapi kan bisa memperbudak hidup manusia. Coba, lo buat saya 10 juta, cekot-cekot. Buat Pak Keng Leong 10 miliar, cekot-cekot. Cekot-cekotnya sama nggak? Sama. Jadi apa yang mau kita iriin, bener nggak? Iya, sama. Ya, orang itu kalau sukanya iri hati bikin hidup nggak bahagia. Ya, karena lihat tetangga mobil baru jengkel, lihat tetangga kulkas baru jengkel, lihat tetangga beli sofa baru jengkel. Ya, Pak saya juga mau beli kulkas baru. Kenapa itu tetangga soalnya kulkasnya baru? Suaminya dipelorotin supaya suruh utang. Ya, akhirnya tetangganya istri baru. Dia diam saja, suaminya bilang nggak ganti. Itu sebelah baru loh. Maksud lo? Jadi saudara, kalau hidup ini suka iri lihat orang. Kemarin tuh yang diberita di koran tuh ya waktu hari lebaran. Bayangkan loh, ada mobilnya tetangga baru beli mobil baru lebaran, dibakar coba karena iri hati. Kebangetan nggak? Orang kayak begini nih nggak bahagia kan? Orang itu bisa bahagia kalau kita lihat orang lain diberkati. Puji Tuhan ya, dia diberkati. Bahagia nggak kita? Bahagia. Ya coba saudara, turutlah berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Tapi roh di akhir zaman itu gini, susah lihat orang seneng lihat orang Susah. nah itu. Itu namanya roh sirik ya. Mari kita buang segala iri hati dan kedengkian dan kesirikan dari hidup kita, amin. Supaya kita bahagia. Ya orang mau kayak apapun ya hidup kita ini. Makanya jangan suka bandingkan diri kita dengan orang lain. Kayaknya enak ya, naiknya mobilnya mewah. Belum tentu naik mobil mewah pikir utang banyak juga stres. Mending naik motor tapi nggak ada utang. Amin atau amin? Amin. Ya, kalau saya pilih naik mobil dan nggak ada utang. Yang kedua saudara, siapa orang yang berbahagia? Jadi ingat ya, belajar untuk terus melakukan firman. Karena orang yang melakukan firman itu orang yang berbahagia. Yang kedua, mari kita buka sama-sama di dalam kitab Ayub. Ayub 5 ayat yang ke-17 ya. Ayub 5 ayat yang ke-17 berkata begini. Kita baca sama-sama kalau udah dapat. Ayub 5 ayat 17. 1, 2, 3. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Yang ayat ini berkata berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Kalau lagi ditegur Allah itu enak atau tidak? Ya, enggak, namanya juga ditegur, enggak enak. Sakit, menderita, tapi Tuhan mencegah kita untuk melakukan kesalahan yang lebih besar di kemudian hari. Ya, sering kali Tuhan menegur kita supaya kita berbalik, supaya kita bertobat, supaya kita kembali kepada jalannya Tuhan. Karena begitu hidup kita melenceng sedikit, orang yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata begini, berbahagialah orang yang kutegur dan kuhajar, karena mereka lah yang aku anggap sebagai anak-anak Allah. Saudara, kita punya anak, kita tegur nggak? Iya. Di sini ada yang suka menghajar anak nggak? Kalau anaknya salah, kita tegur, kita pukul nggak? Ditegur aja. Ditegur aja, nggak pernah dicubit, Jangan. dijewer, Iya. iya, ya, dipukul pantatnya pakai kayu, iya, ya. Alkitab bilang begini, didik anakmu dengan rotan, tetapi jangan inginkan kematiannya. Ya, kenapa? Supaya di saat hari tuamu, anakmu tidak menyusahkan engkau. Ada banyak orang Kristen yang anaknya menyusahkan dia di hari tua. Kenapa? Karena dari kecil tidak pernah dididik. Jadi ibu-ibu yang punya anak kecil di sini saya mau bilang,
Ajar anakmu selama dia masih bisa dididik. Kenapa? Karena ada saatnya anak sudah tidak lagi bisa dididik. Benar. Saya dulu ada rotan saya taruh di ujung pintu gitu ya, di pot bunga. Anak saya bilang, kamu mandinya jam 5 ya. Kalau dia nggak mandi jam 5, mandinya jam 6. Saya ambil itu rotan, saya pukul di pantatnya dia. Dia bilang, "Mami, kenapa aku dipukul?" Baca kitab Amsal sini. Malam-malam saya bacain mereka kitab Amsal. Ya, punggung orang bebal meminta pukulan. Dia tanya, orang bebal itu orang yang gimana, Mam? Orang yang sudah tahu yang baik tapi nggak mau melakukan, itu namanya orang bebal. Udah ngerti kebenaran tapi tidak mau melakukan. Kayak kamu ini, ngerti mandi harus jam 5, mandinya jam 6. Berarti kamu orang bebal. Jadi kalau mami pukul kamu itu bukan karena mami pengen mukul, tapi punggungmu yang minta memukul. Pukul dong, pukul dong, pukul dong. Jadi dipukul. Kasih mereka pengertian. Ya, tapi jangan hindarkan mereka dari rotan. Ini yang oma-oma, opa-opa ini bahaya nih. Kalau udah punya cucu, ya, orang tuanya ngajar, lari ke oma, lari ke opa. Nah, opa dan oma ini bikin rusak cucu ini. Kenapa? Karena jangan dong, masa anak dipukul, masa anak diajar, apalagi kalau diginepin di rumahnya opa oma, udah nggak pernah ada didikan. Berbahaya. Ya, anak kita itu harus dididik sejak kecil supaya mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak. Alkitab bilang, Bapak itu menghajar orang yang dianggap sebagai anak. Justru kalau hidup kita nggak pernah ada masalah, bertanyalah, kok nggak pernah ada masalah, kenapa ya? Bahaya saudara. Tapi ketika engkau ditegur Tuhan, Alkitab bilang berbahagialah. Karena Tuhan ingin hidup kita semakin berkenan di hadapannya. Percayalah, orang yang nggak pernah dididik itu, saudara lihat anak-anak yang nggak pernah dididik, anak-anak nggak pernah dididik itu menjengkelkan. Benar nggak? Ya, saudara, anak saya dulu ya, saya kan nggak pakai pembantu. Yang kecil masih umur 2 tahun. Saya ajak pelayanan loh. Naik motor saya taruh di depan, pakai jaket berangkat. Mau ibadah duduk di samping saya di depan. Saya bisikin, "Dek, nanti mami khotbah, Adek jangan turun-turun, duduk di kursi diem ya." Saudara tahu saya khotbah 1 jam, dia duduk anteng diem di kursi, nggak turun. Sampai jemaatnya tanya, "Ibu, anaknya dikasih makan apa?" "Dikasih makan firman." Amin. Loh bener saudara. Ya, anak kita tuh harus loh kita didik. Saya pernah punya teman pendeta saudara, kita lagi ngobrol nih ya, sama bapaknya ini. Lagi ngobrol, anaknya datang, tendang kaki bapaknya pendeta loh. Lah, haleluya Tuhan. Baru saya ngomong sudah ada prakteknya di belakang. Ya, ibu tolong anaknya dijaga ya supaya tidak jatuh. Ya. Jadi ya ditenangkan dulu. Jadi saudara, itu ya bapak pendeta lagi ngobrol nih sama saya, anaknya tendangin kakinya. "Papa, ayo beli mainan." Papa ditendangin sampai kenceng banget loh. Terus saya bilang gini sama pak pendetanya, "Pak, nggak boleh kayak gini loh anakmu." "Enggak, soalnya dia memang dimanja sama oma opa." "Nggak boleh loh, kamu harus didik dia." Sampai saya tegur loh anak itu. Saya bilang, "Dek, kamu nggak boleh sama gitu sama papamu. Papamu lagi ngobrol nih." Dia lawan saya saudara. "Apa?" Saya bilang sama bapaknya, "Ini kalau anak saya udah saya rotan dia." Loh bener ya. Karena kenapa kalau nggak dididik jadi begitu tuh? Kenapa banyak orang Kristen hidupnya di kemudian hari sama orang tua berontak, akhirnya orang tua dilawan sampai orang tua pun tidak berdaya lagi saudara di hari tua. Kenapa? Karena dari kecil kita nggak didik mereka firman, udah nggak didik firman, tidak dididik pakai rotan lagi. Tapi pakai rotan ya, dan Alkitab bilang jangan inginkan kematiannya. Didik dia, tapi jangan yang inginkan Anda mukul sambil ngomong, "Mati kau." Nggak boleh saudara, itu Anda mengutuk ya. Didik dia ya sampai pada, karena kenapa? Umur SMP anak udah nggak bisa dipukul. Kenapa? Yang sakit bukan badannya lagi, tetapi hatinya. Nah kalau hatinya sakit itu bahaya. Kita bisa pukul anak sampai SD saja. Setelah itu ya, makanya ditabur firman Tuhan, saudara. Ya, saya berdoa supaya kita di sini semuanya
Kita mau didik anak-anak kita, dan kita juga menyadari kenapa Tuhan izinkan kita mengalami kesakitan dalam hidup ini. Seringkali ada masalah, tekanan yang begitu kita rasa berat. Bukan Tuhan tidak sayang sama saudara, justru karena Tuhan menyayangi dan Dia ingin hidupmu berbahagia, makanya Dia izinkan teguran itu datang. Ya, tapi Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Dia tahu sampai di mana batas kita dan Dia mengizinkan ya sampai di situ. Ya, makanya jangan salah saudara ya, pukul anak itu dengan rotan, jangan dengan kayu. Ada orang saudara bersaksi, saya menghajar anak saya seperti kata Alkitab. Saya hajar anak saya karena Alkitab bilang di ujung tombak ada didikan. Di ujung tombak mati saudara. Bapaknya biasanya tombak babi di hutan ya. Jadi dia juga mau didik anaknya pakai tombak. Jangan. Alkitab berkata kita juga ini kalau Tuhan membentuk kita, Tuhan mendidik kita memang sakit, tapi ujungnya membawa kepada kebahagiaan. Siapa yang lagi ada masalah hari ini? Nggak ada masalah? Puji Tuhan, haleluya, 12 kali loh Pak Tony nggak ada masalah semua nih jemaatnya. Dikasih makan apa Pak? Ya, saya bingung pada nggak ada masalah. Sekali lagi, yang lagi ada masalah. Ya, yang lagi tidak ada masalah. Yang angkat tangan tuh berarti kan nggak ada. Yang tidak ada masalah saya doakan biar ada masalah. Biar adil kita. Saudara, jangan pernah takut dengan masalah. Kenapa? Karena tujuan kita sampai pada kekekalan. Amin. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang terakhir, mari buka sama-sama yang terakhir, ayat Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Mazmur 1 ayat yang ke-1. Mazmur 1 ayat yang pertama. Alkitab berkata begini, kita baca sama-sama Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang pertama yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara, kalau ada masalah jangan cari nasihat sama orang benar. Jangan tanya sama orang yang belum bertobat. Tanya sama hamba Tuhan. Kalau perlu cari nomor telepon saya, tanya, saya jawab kalau saya bisa jawab. Tapi jangan minta uang sama saya. Haleluya, amin. Ada banyak jemaat saudara, ada masalah lari ke pendeta, Bu pinjam uang boleh nggak 6 juta. Haleluya. Masa pendatang sama pendeta itu emas dan perak tidak ada padaku ya. Aku bisa berdoa buatmu ya. Lalu saya berdoa lah saudara ya, andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Tapi kalau saudara mau minta nasihat, saya sampai hari ini setiap hari terima SMS, telepon orang semua minta nasihat. Ya, karena dari channel YouTube saya, nanti ini tayangannya kita masukin di YouTube. Jadi saudara semua harus subscribe channel YouTube saya, Debbie Basjir TV. Saudara, sekarang saya layani orang bukan cuma dari Indonesia, dari Amerika, dari Hong Kong, dari Singapura, dari Malaysia, dari seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena orang butuh hari-hari ini, bener nggak? Kalau bukan pendeta lagi yang mau kasih nomor telepon, siapa coba saudara? Ya nggak apa-apa, saya kasih saudara di YouTube, tanya Bu. Dan itu nomor langsung loh ke HP saya. Sampai ada yang tanya, Ibu, ini bener nomor Ibu? Iya. Ini Ibu yang jawab? Iya. Coba saya mau telepon, mau dengar nama, mau dengar suara Ibu. Mereka nggak percaya. Saya bilang iya, ini saya. Habis itu mereka mulai cerita. Puji Tuhan saudara, ada yang kemudian mengaku, Ibu saya pelakor, saya mau bertobat. Ibu saya homo, saya mau bertobat. Ibu saya lagi tertekan, saya berdoa. Kenapa saudara? Karena Alkitab bilang, terkutuk orang yang mendengar nasihat orang fasik, yang berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau Anda butuh nasihat, tanya kepada hamba Tuhan supaya hidupmu dituntun kepada jalan firman Tuhan ya. Jangan buru-buru mau cerai, tanya dulu sama pendeta ya. Bu, ini istri saya selingkuh, saya udah mau ceraikan dia, gimana ya? Ya jangan, Tuhan tidak menginginkan kamu bercerai, perbaiki dulu ya. Kita coba saudara dengan firman Tuhan. Lalu di situ dikatakan yang berikutnya ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apalagi ini
Dosa itu pencabut kebahagiaan dalam hidup manusia. Dan yang terakhir di sana dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan suka bergosip. Makin digosok makin bertobat. Bilang kanan kiri, tobat. Ya, supaya hidup kita berbahagia. Saya percaya kalau kita melakukan ini, maka hidup kita pasti berbahagia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami percaya Tuhan, firman-Mu itu yang membuat kami berbahagia. Terima kasih Bapa, hamba berdoa buat seluruh anggota persekutuan di tempat ini. Engkau melawat kami, Engkau membawa jalan hidup kami kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa buat malam hari ini, berkati seluruh pengurus yang ada di persekutuan ini. Tambahkan Tuhan roh hikmat marifat untuk senantiasa dengan api Tuhan yang menyala-nyala, mereka tetap bersemangat untuk terus melayani di tempat ini Bapa. Kami bersyukur, berdoa bagi daerah di sekeliling tempat ini. Selamatkan Tuhan, lawat Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu tercurah di tempat ini Bapa. Terima kasih buat malam hari ini, kami berdoa dan bersyukur hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Selalu terjadi mujizat.